Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat jumpa lagi bersama dengan saya setiap Selasa pagi dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami kehilangan, baik itu kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, kehilangan pekerjaan, dan juga mungkin kehilangan pendapatan. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengalami kehilangan orang-orang yang mengasihi dan yang kita kasihi oleh karena COVID-19 ataupun oleh sebab lain. Namun satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa di dalam hidup ini kita tidak boleh kehilangan Tuhan, tidak boleh kehilangan iman, dan juga tidak boleh kehilangan firman-Nya. Oleh sebab itu pada saat ini kembali kita akan bersama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan, yang selalu memberikan kepada kami kesempatan yang baru, juga hari yang baru, dan udara yang baru pada pagi ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, teristimewa juga untuk istirahat malam. Dan ketika kami bersama akan melakukan berbagai hal sepanjang hari ini, kiranya Tuhan juga yang terus menolong kami, dan firman Tuhan yang terus meneguhkan kami, yang melaluinya kami pun terus mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang selalu baru. Bersabdalah ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian dikatakan di dalam firman-Nya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali saya melihat sampah di dapur sudah lumayan banyak dan asisten rumah tangga belum sempat membuang sampah tersebut, biasanya saya langsung berinisiatif untuk membereskannya dan membuangnya ke tempat sampah yang disediakan oleh RT, yaitu ada di dekat rumah, yang mana di situ ada gerobak, dan nanti setelah terkumpul di situ baru dibuang atau dibawa ke truk yang pada akhirnya dibawa ke TPA. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastinya kita setuju kalau sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dan juga bisa menimbulkan penyakit ya di dalam lingkungan kita. Sampah yang bau busuk itu, saudara-saudara, bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, oleh sebab itu sampah harus dibuang, ya, harus dijauhkan dari rumah atau dari tempat tinggal kita. Nah, tanpa disadari, saudara-saudara, bahwa di dalam hidup kita atau di dalam diri kita, kita juga sering menyimpan sampah, ya, yang disebut dengan sampah diri. Dan pada akhirnya ketika kita menyimpan sampah itu membuat relasi kita dengan orang lain, ya, dengan orang-orang dekat di tengah keluarga,
dengan pasangan atau dengan siapapun di dalam rumah tangga kita, dan dengan orang lain pasti akan mengalami relasi yang tidak bagus, ya, karena sebenarnya kita sedang menyimpan sampah itu. Dalam pembacaan kita dari 1 Petrus 2 ayat 1 yang menjadi nas kita dikatakan begini, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Mengapa harus dibuang? Ya, ada 5 hal tadi yang disebutkan dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu adalah sampah, gitu ya. Sampah dalam diri kita, atau seringkali disebut sampah diri, yang memang harus dibuang. Kalau tidak, ya akan menimbulkan kehidupan kita yang tidak sehat, menimbulkan bau busuk buat orang lain di dalam berelasi, yang pada akhirnya sekali lagi membuat kebersamaan kita juga jadi terganggu, ya. Nah, saudara-saudara, menurut William Barclay, kelima hal tersebut yang tadi disebutkan dalam 1 Petrus 2 ayat 1 adalah 5 hal yang dapat merusak persekutuan atau merusak persaudaraan dan cinta kasih sesama saudara seiman, ya, umat Kristiani. Bahkan sebenarnya itu juga bisa merusak dalam berelasi dengan orang lain, ya, bukan hanya misalnya dalam persekutuan di gereja, tetapi juga di dalam relasi yang lebih luas. Dikatakan kejahatan, ya, buanglah segala macam kejahatan. Nah, kejahatan itu adalah keinginan untuk menyakiti orang lain, itu juga salah satu bentuk dari kejahatan. Jadi kalau kita misalnya mengalami sesuatu dengan orang lain begitu yang membuat mungkin kita pada akhirnya melakukan tindakan yang menyakiti orang tersebut, gitu ya, karena mungkin kita tidak suka atau kita mungkin pernah tersinggung, ya, lalu kita ingin menyakiti orang tersebut atau orang lain itu, maka keinginan itu adalah semacam kejahatan, ya, kejahatan yang oleh Rasul Petrus yaitu sesuatu yang harus dibuang, gitu ya. Lalu yang kedua adalah tipu muslihat. Nah, tipu muslihat berarti juga tipu daya atau dusta. Nah, kalau kita melakukan itu pasti kita nggak ada damai sejahtera. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita nggak akan mengalami damai sejahtera. Dan kalau misalnya orang lain melakukan hal itu kepada kita, misalnya penuh dengan tipu daya dan juga dusta, pastinya kita tidak memiliki trust dengan orang tersebut, dan pada akhirnya relasi juga menjadi jauh, ya. Kita tidak mau berteman dengan orang yang seperti itu. Yang ketiga adalah kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Kemunafikan itu sama dengan kepura-puraan, ya, sandiwara, misalnya tindakan menjilat, ya, menjilat atasan atau siapapun, itu sebagai bentuk kemunafikan. Karena orang yang menjilat itu pasti tidak tulus, karena dia lakukan itu ada kepentingan dirinya, sehingga apapun dia lakukan demi kepentingan itu untuk mendapatkan keuntungan, tentu saja, saudara. Nah, dalam hal misalnya relasi kasih ataupun persahabatan, ya, dengan orang-orang yang bersandiwara, yang penuh dengan kemunafikan, maka persahabatannya juga menjadi palsu, ya. Tindakan kasih yang dijalin juga palsu, maka kita sering mendengar cinta palsu, gitu ya. Nah, karena memang ya itu penuh dengan kemunafikan, ada modus, ya, karena kepentingan tertentu, tapi tidak tulus. Namanya juga munafik, begitu. Jadi orang yang munafik itu adalah orang yang bersandiwara dan menyembunyikan motivasi aslinya. Jadi kelihatannya seperti itu, tapi aslinya mah nggak seperti itu. Ya, karena sekali lagi, saudara, dia punya kepentingan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Lalu yang berikut adalah kedengkian. Orang yang dipenuhi dengan kedengkian atau orang yang selalu iri hati, tampak, saudara, dari kehidupannya di mana dia tidak senang kalau melihat orang lain diberkati. Kalau lihat orang lain itu hidupnya lebih baik, ya pasti akan selalu dipenuhi dengan iri hati, dan dia pasti akan tidak senang dengan keadaan itu, ya.
Nah, misalnya dalam 1 Korintus 13 ayat 4 ya, dikatakan di dalam kidung kasih ya, oleh Rasul Paulus, itu sangat indah sekali. Salah satunya dikatakan dalam ayat 4 itu adalah kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak iri hati. Jadi jelas bahwa iri hati merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Kalau ada kasih, pasti tidak ada iri hati. Kalau ada iri hati, pasti di dalamnya juga tidak ada kasih. Karena apa? Karena kasih itu adalah tidak cemburu atau tidak iri hati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iri hati ini sesuatu yang tidak boleh diremehkan atau dibiarkan. Kita ingat misalnya dalam Kejadian 4 ya, ayat 1 sampai dengan 8 itu tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan Kain terhadap Habel. Sebabnya apa, saudara? Sebabnya adalah karena iri hati. Jadi orang kalau udah iri hati, udah cemburu, itu bisa menyebabkan sesuatu yang sangat dahsyat ya, bahkan terjadi pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Dan yang terakhir yaitu sampah yang kelima adalah fitnah. Fitnah berarti berbicara buruk tentang orang lain. Ya, khususnya kalau kita berbicara buruk tentang orang lain itu kan pasti ngomonginnya di belakang, ya. Dan ini sebenarnya buah dari iri hati. Orang yang iri hati lalu pada akhirnya ngomongin gitu ya orang tersebut ya, lalu fitnah, bikin cerita yang enggak. Karena apa, saudara? Karena dengan iri hati pada akhirnya orang bisa melakukan apa saja, termasuk memfitnah orang gitu ya. Dan fitnah itu jahat juga karena apa? Karena ketika memfitnah itu orang yang difitnah atau yang digunjingkan itu tidak ada di situ. Jadi tidak ada, orang itu juga punya kesempatan untuk membela diri, ya. Jadi tidak bisa membela dirinya sendiri sementara dia sudah difitnah, sudah diberikan sebuah stigma misalnya yang buruk kepada orang tersebut. Nah, pasti itu tidak bagus ya di dalam kita membangun sebuah relasi. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana sampah itu tidak sehat bagi kehidupan kita, maka sampah diri yang disebutkan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 1 adalah juga tidak sehat bagi kehidupan bersama, bagi relasi kita di tengah keluarga ya, dengan orang-orang yang dekat, paling dekat di tengah keluarga, maupun juga dengan orang lain dalam berelasi di tempat kerja ataupun di dalam kesempatan kita berinteraksi dengan banyak orang. Maka ketika kita masih membawa sampah itu dan sampah itu tidak dibuang, maka akan membuat kebusukan dalam diri kita, yang pada akhirnya karena orang tidak suka dengan sesuatu yang busuk, tidak heran kalau misalnya orang akan menjauhi kita dan tidak lagi berelasi atau berteman dengan kita, ya, karena kita tidak bisa membuang sampah tadi. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk kita juga membuang sampah diri dalam bentuk apa yang tadi disebut ya, kalau kita lihat tadi, yaitu kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Mari kita lakukan hidup kita dengan tulus. Kalau toh kita melakukan berbagai hal dalam hidup ini juga semestinya terus menjadi berkat buat banyak orang. Dan ketika kita berani membuang sampah diri dalam hidup kita, maka tentu hidup kita juga menjadi sehat dan akan berdampak di dalam kita berelasi dengan orang lain, menghasilkan sebuah keadaan yang indah. Dan tentu saja
Kalau kita melakukan semuanya itu, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kita boleh hadir di tengah dunia ini untuk menyatakan panggilan kita sebagai orang yang sudah diperbaharui di dalam Kristus, yang tidak lagi dikuasai dengan kehidupan lama kita, dan kita sudah membuang semuanya itu dengan menggantikannya dalam kehidupan yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita terus hidup bersih dan membuang sampah diri kita, sehingga hidup kita semakin berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kembali mengingatkan kami bahwa tanpa disadari kami membawa sampah dalam diri kami dan kami tidak membuangnya. Dan firman Tuhan mengingatkan pada pagi ini untuk kami membuang sampah itu, sehingga membuat hidup rohani kami juga sehat dan relasi kami dengan orang lain juga menjadi sehat. Karena orang lain akan merasa nyaman manakala kami sudah membuang sampah diri itu. Dan biarlah kiranya Tuhan yang terus meneguhkan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah segala keterbatasan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami selalu membawa sampah diri dan kami tidak membuangnya. Dan biarlah melalui firman pada pagi ini kami pun kembali untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan pengharapan yang semakin surut, semangat yang hilang oleh karena keadaan yang melanda Indonesia dan juga seluruh dunia dengan COVID-19 atau COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, di dalam Engkau ada kekuatan dan pengharapan yang selalu baru, dan mampukan kami untuk melewati saat-saat sulit ini. Kami percaya badai ini pasti berlalu, dan biarlah kami tidak kehilangan iman, tidak kehilangan Tuhan, dan terlebih dari semua itu kami tidak kehilangan firman. Dan biarlah firman itu yang terus menguatkan dan meneguhkan kami. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang sedang berduka oleh karena kekasih-kekasih mereka tidak lagi bersama dengan mereka karena menjadi korban dari COVID-19. Biarlah Tuhan hiburkan mereka. Bagi keluarga-keluarga yang masih mendampingi saudara-saudaranya yang juga terkena sakit oleh karena COVID-19, biarlah Tuhan juga kuatkan, dan di dalam kuasa dan berkat Tuhan saudara-saudara kami juga kembali dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa buat keluarga kami masing-masing, buat pekerjaan kami, buat banyak orang yang saat ini sedang berjuang untuk melewati tahap-tahap sulit ini. Dan juga untuk pemerintah yang terus memikirkan yang terbaik bagi rakyatnya. Biarlah Tuhan juga tambahkan hikmat dan akal budi, sehingga mereka pun dapat melakukan tindakan ataupun kebijakan yang positif, yang berdampak baik buat seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sertai mereka semua di dalam menjalankan tugas panggilannya, baik para medis, TNI dan Polri, sehingga di dalam pertolongan Tuhan mereka juga dijaga dan diberikan kesehatan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam pertolongan Tuhan sepanjang hari ini dan hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah namamu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.